Diketahui negatif 1A, negatif 4B merupakan barisan geometri. Nilai A kali B sama dengan titik-titik. Nah, ingat pada barisan geometri itu R sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3. Jadi kita substitusi, ini U3-nya ini negatif 4 per U2-nya A sama dengan U4-nya B per U3-nya negatif 4. Kita kali silang, berarti A kali B ya, ini sama dengan negatif 4 kali negatif 4, 16. Jadi opsinya D. Diketahui negatif 1A, negatif 4B merupakan barisan geometri. Suku kelima ditambah suku pertama adalah titik-titik. Nah, ingat pada barisan geometri ya, konsepnya ini kan perkalian ya. Konsepnya perkalian. Jadi negatif 1A, negatif 4B. Nah, kalau kita perhatikan ini dikali 4 ya. Maka ini kemarin dikali 4 ini negatif 16. Nah, ini U1-nya, ini U5-nya. Jadi ditanya suku kelima ditambah suku pertama, yaitu negatif 16 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 17. Opsi A. Diketahui negatif 1A, negatif 4B merupakan barisan geometri. Suku ketiga dibagi suku kedua adalah titik-titik. Nah, pada barisan geometri, rasio atau R itu adalah suku kedua per suku pertama sama dengan suku ketiga per suku kedua. Suku keduanya ini A per U1-nya negatif 1 sama dengan suku ketiga yaitu negatif 4 per suku keduanya A. Kita kali silang, A kuadrat sama dengan 4. Maka A sama dengan akar dari 4 ada 2, yaitu plus dan minus 2 ya. Pertanyaannya, suku ketiga dibagi suku kedua, ini yang ditanya. Nah, A itu tadi adalah suku kedua, yaitu plus minus 2, ada 2 ya. Nah, untuk U2 sama dengan positif 2. Maka suku ketiga dibagi suku kedua adalah suku ketiganya tadi negatif 4 per suku keduanya 2 diperoleh negatif 2. Suku keduanya sama dengan negatif 2. Maka suku ketiga dibagi suku kedua sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya 2. Jadi yang memenuhi adalah ini, yaitu C. Operasi bilangan yang senilai dengan 0,28 ditambah 9 per 25 adalah titik-titik. Nah, ingat pembagian dengan 100 ya, misalnya 17 per 100 itu berarti 0,17 ya, 2 angka di belakang koma. Jadi misalnya 83 dibagi 100 berarti 0,83 ya, sehingga ini soal 0,28. Nah, ini kita kali 4 25 nya supaya 100 ya, ini juga kali 4 berarti 36 dibagi 100 itu jadi 0,36, hasilnya 0,64. Nah, kita ceklah opsinya yang mana hasilnya nanti 0,64 ya. Oke, opsi A ini per 4 kita kali 25 berarti ini kali 25, jadi hasilnya 0,21. Ini 25 dibagi 100 berarti 0,25, hasilnya 0,46. Selanjutnya ini kita kali 25 kali 25 berarti 0,22 ditambah ini 75 dibagi 100 berarti 0,75, hasilnya 0,95. Opsi C kita kali 20
kali 20 ini jadi 0,23 ditambah ini 20 dibagi 100 berarti 0,20, hasilnya 0,43. Opsi D kita kali 20, ini kita kali 20 hasilnya 0,24 ditambah ini 40 dibagi 100 berarti 0,40 dijumlahkan 0,64. Inilah yang sesuai dengan pertanyaan, jadi opsinya D. Oke, diketahui persamaan matriks seperti ini ya. Ini penjumlahan matriks. Intinya nilai A tambah B tambah C adalah titik-titik. Oke, kalau penjumlahan kita jumlahkan dia sesuai dengan posisi atau letaknya ya. Berarti 1 ditambah C, 1 tambah C, lalu 3 ditambah negatif 1 berarti 2. A ditambah negatif 4 jadi A kurang 4. Lalu B ditambah 3 B tambah 3 itu sama dengan 3, 2, 1 negatif 4. Lalu ini kesamaan kita sesuaikan posisinya juga, berarti A kurang 4 itu sama dengan 1 ya. A kurang 4 sama dengan 1 diperoleh A sama dengan 1 tambah 4 itu 5. Kemudian B tambah 3 sama dengan negatif 4 ya. B tambah 3 sama dengan negatif 4. B sama dengan negatif 4, ini jadi kurang 3 berarti negatif 7. Selanjutnya 1 tambah C, 1 tambah C sama dengan 3, berarti C sama dengan 3 kurang 1 2 ya. Yang ditanya A tambah B tambah C, yaitu 5 tambah negatif 7 jadi kurang 7 tambah C yaitu tambah 2. Ini 5 tambah 2 7 kurang 7 berarti 0. Opsinya C. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Ini ada 4 bangun datar. Banyak bangun di atas yang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Baik, kita cek ya. Ini simetri lipat. Sini simetri putar. Kita cek bangun pertama, ini belah ketupat bukan persegi. Itu simetri lipatnya 2, simetri putarnya 2. Segitiga sama kaki bukan sama sisi, simetri lipatnya 1, simetri putarnya 1. Segi 5 beraturan, itu simetri lipatnya tidak ada, simetri putarnya sebanyak 5. Layang-layang itu simetri lipatnya 1, simetri putarnya 1. Jadi banyak bangun di atas yang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar adalah ini, yaitu hanya 1 bangun saja. Jadi jawabnya B. Jika fx pangkat 2 sama dengan x pangkat 4 ditambah 5 dan gx sama dengan 2x kurang 3, maka f komposisi gx sama dengan titik-titik. Nah, dari sini kita dapat tulis menjadi fx pangkat 2 sama dengan x pangkat 4 ini adalah x pangkat 2 dikuadratkan ditambah 5. Jadi x kuadratnya kita ganti dengan x menjadi fx sama dengan, ini juga x kuadratnya ganti dengan x jadi x pangkat 2 ditambah 5. Inilah fungsi fx nya. Maka ini kita jawab sama dengan f gx sama dengan f gx nya adalah ini 2x kurang 3. Kita substitusi 2x kurang 3 ke fungsi fx ya. Jadi x nya ini gantikan menjadi 2x kurang 3 pangkat 2 ditambah 5. Oke, 2x kurang 3 dikuadratkan hasilnya menjadi 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 ditambah ini 5. Hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 14. Opsinya D. Baik, soal ini untuk menjawabnya kita sesuaikan posisinya saja ya.
Nah ini W berarti W-nya 3. Kemudian X berarti ini X negatif 2. Ini Y, berarti Y-nya 1. Lalu Z itu adalah 3. Hasilnya adalah ini ya, yaitu W ditambah 2 tambah XY kali Z. Nah W-nya ini 3 ditambah 2 ditambah X-nya negatif 2 dikali Y yaitu 1 dikali Z. Z-nya 3. Jadi 3 ini negatif 2 kali 1 itu negatif 2 tambah 2 0 kali 3 0 ya. Jadi hasilnya 3. Jawabnya D. Pada balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 4 cm, dan CG sama dengan 3 cm, terdapat titik L yang merupakan perpotongan diagonal bidang EFGH. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P kuadrat jarak L ke C, Q 23. Baik, kita gambarkan terlebih dahulu sebuah balok ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ukurannya ini 6, BC-nya 4, CG-nya 3. Lalu titik L merupakan perpotongan diagonal bidang EFGH. EFGH ini diagonalnya kita buat perpotongan di sini titik L. Ya, titik L. Selanjutnya kita cari jarak L ke C ya. Jarak L ke C. Maka kita hubungkan L ke C itu kemari ya. Nah, sebelumnya kita harus cari panjang GL ya atau LG. Nah, LG itu adalah setengah dari panjang EG. Oke, EG itu adalah akar dari ya EF dikuadratkan ditambah FG dikuadratkan sama dengan setengah akar dari EF-nya sama dengan panjang AB yaitu 6 kuadrat ditambah FG-nya itu sama dengan panjang BC yaitu 4 dikuadratkan. Itu setengah akar 6 kuadrat 36 ditambah 16 ya. Ini sama dengan setengah akar 36 kali 16 itu 52. 52 itu 4 kali 13. Akar 4 itu 2 dikalikan setengahnya jadi 1 ya. Berarti sini akar 13. Ini panjang LG. Oke. Selanjutnya perhatikan segitiga LGC. Ya, segitiganya ini siku-siku di G. Sini L, sini C. Nah, GC 3, GL-nya tadi atau LG-nya akar 13. Maka LC sama dengan akar dari GC dikuadratkan ditambah LG dikuadratkan. Oke, karena yang ditanya P itu kuadratnya, berarti LC kuadrat sama dengan GC dikuadratkan yaitu 3 kuadrat tambah LG-nya akar 13 dikuadratkan. Jadi
9 ditambah 13 itu diperolehlah LC kuadrat sama dengan 9 tambah 13 22 ya. Inilah nilai P. Nah, P-nya 22, Q-nya 23, berarti P lebih kecil dari Q. Opsi B. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 dan hx sama dengan 1 per akar dari x per 4 tambah 3. Nilai dari f komposisi h untuk x sama dengan 4 adalah titik-titik. Baik, kita jawab. Ini menjadi sama dengan f buka kurung h buka kurung 4. Jadi H4 kita cari dari sini ya. H4 itu sama dengan 1 per akar 4 tambah 4 tambah 3. Jadi sama dengan ini 1, ini 1 tambah 3, 4 ya. Diakarkan jadi 2. Jadi 1 per 2 lah H4. Ini sama dengan F1 per 2. Nah, F1 per 2 ini Fx-nya adalah X pangkat 2. Berarti menjadi 1 per 2 pangkat 2. Diperoleh hasilnya 1 per 4. Opsi B. Diketahui kurung siku P kecil, Q kecil, R kecil sama dengan P pangkat Q kurang R kali Q. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, Q-nya sudah 6. Nah, selanjutnya P adalah ini ya. P sama dengan kurung siku 1, negatif 2, 3. Berarti ini P kecilnya, ini Q kecilnya, ini R kecil. Nah, hasilnya adalah gunakan rumus ini ya. Berarti P pangkat Q, P-nya tadi 1, pangkat Q-nya negatif 2, dikurang R-nya yaitu 3, dikali Q negatif 2. Nah, 1 pangkat negatif 2 menjadi 1. Nah, negatif 3 kali negatif 2 itu jadi positif 6. Maka P sama dengan 7. Nah, P-nya 7, Q-nya tadi 6, maka disimpulkan P lebih besar dari Q. Opsi A. Diketahui Q sama dengan 1 per 2 P. Jika 4 logaritma P ditambah 2 logaritma Q sama dengan 2, maka 4P ditambah 3Q sama dengan titik-titik. Baik, dari sini kedua ruas kita kali 2 ya, setengah P dikali 2 menjadi P sama dengan Q nya kali 2 jadi 2Q. Selanjutnya ini 4 itu 2 pangkat 2 logaritma P. P nya sama dengan 2Q ditambah ini 2 logaritma Q sama dengan 2. Lalu 2 pangkat 2 itu ya, jadi 2 log. Nah, ini pangkat 2 itu pindahkan kemari jadi pangkat setengah atau menjadi akar ya, 2Q ditambah 2 logaritma Q sama dengan 2. Ini sudah sama. Nah, ini tambah berarti jadi 2 logaritma ini kita kalikan dengan ini ya, yaitu Q akar 2Q sama dengan 2. Selanjutnya dari sini Q akar 2Q sama dengan ini 2 pangkatkan dengan ini ya, 2. Selanjutnya kita kuadratkan. Ini menjadi Q kuadrat dikali ini akarnya hilang menjadi 2Q sama dengan ini 4 dikuadratkan jadi
16. Nah, Q pangkat 2 dikali Q, Q pangkat 3 sama dengan 16 bagi 2. 16 bagi 2 itu kan 8. 8 itu 2 pangkat 3. Jadi diperolehlah Q sama dengan 2. Selanjutnya P ini sama dengan 2 kali Q. Q-nya 2 ya. Berarti P sama dengan 4. Pertanyaannya 4P ditambah 3Q sama dengan 4 dikali 4 ditambah 3 kali 2, yaitu 16 ditambah 6, hasilnya 22, opsi B. Nilai akar dari 6 kurang X yang memenuhi persamaan akar dari 8 pangkat 3 kurang X sama dengan 4 dikali 2 pangkat 1 kurang 2X adalah titik-titik. Jadi ini 8 itu adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 kurang X, lalu akarnya ini jadi per 2 sama dengan 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali dengan ini 2 pangkat 1 kurang 2X. Lalu ini 2 pangkat 3-nya kita kalikan kemari, jadi 9 kurang 3 kali negatif X jadi 3X ya, per 2 sama dengan ini pangkatnya dijumlahkan jadi 2 pangkat 2 tambah 1 3 kurang 2X. Nah, ini sudah sama, berarti kita lihat pangkatnya saja, yaitu 9 kurang 3X per 2 sama dengan 3 kurang 2X. Jadi 9 kurang 3X sama dengan ini 2 kalikan 3 6 dikurang 2 kalikan 2X jadi 4X. Nah, negatif 4X nya pindah ruas ke kiri, ini jadi negatif 3X tambah 4X yaitu X sama dengan ini 6, 9 nya pindah ruas jadi kurang 9 ya, 6 kurang 9 negatif 3. Maka ini pertanyaannya kita jawab sama dengan akar dari 6 dikurang X nya negatif 3. Jadi ini 6 tambah 3 jadinya 9 diakarkan 3. Opsinya C. Jika UN adalah suku KN barisan aritmetika dan U1 tambah U2 tambah U3 sampai U10 sama dengan 70. U5 ditambah U7 ditambah U9 sama dengan 30. Maka U14 sama dengan titik-titik. Nah, ingat barisan aritmetika ya. Rumus UN-nya adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Lalu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, berarti U1 ditambah U2 sampai U10 itu adalah S10 sama dengan 70. Nah, gunakan rumus Sn, berarti S10 N-nya 10 ya. Ini menjadi 10 per 2 dikali 2A ditambah 10 kurang 1, 9 kali B sama dengan 70. Nah, ini 10 bagi 2, 5 ya. 5 kita bagikan ke 70, berarti menjadi 14 ya. Ini jadi 14, berarti 2A ditambah 9B sama dengan 14. Ini persamaan pertama. Kemudian dari sini U5 gunakan rumus suku KN. U5 berarti A ditambah 4B ditambah U7 itu A ditambah 6B ditambah U9 A ditambah 8B sama dengan 30. Ini A ditambah A ditambah A 3A ditambah 4B tambah 6B 10B ditambah 8B 18B sama dengan 30. Kita bagi 3, ini jadi A ditambah 6B sama dengan 10. Ini persamaan kedua. Persamaan satunya tadi 2A tambah 9B sama dengan 14. Kita samakan
koefisien A-nya kali 2, ini kali 1. Maka diperoleh 2A ditambah 12B sama dengan 20. 2A ditambah 9B sama dengan 14. Kita kurangkan, diperoleh 3B sama dengan 20 kurang 14, 6. Dapatlah B sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2. Kita substitusi ke persamaan 2. Oke. Persamaan 2-nya adalah ini ya. A tambah 6B sama dengan 10. Berarti A ditambah 6 kali B-nya 2 sama dengan 10. Nah, A sama dengan ini 10, ini 12, kurangkan berarti negatif 2 lah A-nya. Pertanyaannya U14. Menggunakan rumus suku ke N, U14 sama dengan A ditambah 14 kurang 1, 13 dikali B. Jadi A-nya negatif 2 ditambah 13 dikali B-nya 2 sama dengan ini 26 dikurang 2 berarti 24. Opsi B. Hasil dari integral 8x kurang 2 per akar dari 4x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5 dx sama dengan titik-titik. Nah, baik, ini bisa kita gunakan cara cepat ya, yaitu integral fx per akar gx. Dx itu adalah 2 kali fx dibagi g aksen x dikali akar gx ditambah c, dengan catatan fx itu haruslah k dikali g aksen x gitu ya, itu harus berlaku ini. Kalau tidak, cara cepatnya tidak bisa digunakan. Jadi kita jawab fx nya adalah 8x kurang 2, itu 2 dikali 8x kurang 2 per g aksen. Nah, turunan dari 4x kuadrat dikurang 2x itu adalah 8x kurang 2 dikali ini akar gx, yaitu 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 ditambah c. Nah, ini tadi bisa dibagi, itu tujuannya, syaratnya ini harus dipenuhi ya. Jadi hasilnya 2 akar 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 ditambah C. Opsi B.